Emasmu berapa kilo, dolarmu berapa ribu, euromu berapa juta, tanahmu berapa banyak, hitung-hitungan. Katakan kepada setan, aku mengenapi firman Tuhan. Walaupun itu semua aku beli, tapi itu bukan milikku. Itu milik Tuhan. Ngomong, mau ambil, ambil. Nantang sekali. Jangan takut, saudara. Setan itu kalau kita gertak malah mikir mereka. Loh betul enggak? Kalau kita ketakutan, mereka akan ganggu kita betul-betul karena kita takut. Belum lama saya doakan seorang istri yang suaminya lagi sakit parah. Didoakan banyak hamba Tuhan, kok enggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba saya diingatkan firman ini. Saya bilang pada dia, maaf mungkin kamu kaget, tapi ini firman Tuhan. Coba kamu nantang setan. Setan, kamu pikir kalau suamiku mati aku takut? Dia kaget. Loh maksud Tuhan bagaimana? Saya sih enggak ngarepkan suamimu mati, tidak. Tapi yang doakan itu hamba Tuhan yang hebat-hebat kok enggak sembuh-sembuh. Dan kamu sudah keluar uang begitu banyak untuk berobat. Dan ketika saya berdoa, Roh Kudus tunjukkan ini. Ternyata kamu ketakutan kalau ditinggal suamimu. Terus dia berkata, loh apa saya tidak boleh cinta suami saya? Saya berkata, lain masalahnya. Kamu gak cuma cinta suamimu, kamu itu terlalu berharap pada suamimu dan kamu itu ketakutan. Saya terangkan, saya bacakan ayat ini. Harapan kita cuma Yesus, tidak boleh siapa-siapa lagi dalam dunia ini. Sekalipun kita punya apa-apa. Saudara mungkin sementara orang berkata, gila kamu. Tapi ini firman Tuhan, betul gak? Yang membeli seolah-olah tidak membeli. Yang mempunyai artinya seolah tidak mempunyai. Artinya kalau sewaktu itu hilang aku juga tidak apa-apa. Karena yang aku punya tetap satu, Yesus itu gak akan hilang dari hidup. Saudara, itu saya terangkan itu pelan-pelan pada seorang istri ini. Luar biasa. Berapa minggu kemudian terjadi mujizat. Justru suaminya sembuh setelah yang doakan banyak yang bosan. Dia rasanya dan itu jadi kesaksian yang luar biasa. Saudara, inilah kuasa Tuhan. Mari kita periksa hati kita kepada siapa kita berharap. Ingat, murid-murid pun mendengarkan Yesus. Nggak main-main ini, saudara. Kita nggak tahu lagi setelah Da Vinci Code, Injil Yudas, Injil apa lagi yang mau ditatakan oleh dunia untuk menghalangi, untuk menyatakan kepalsuan yang mereka anggap palsu itu. Saya nggak tahu. Tapi mari kita jaga diri kita. Kita periksa. Ayat 31. Akhirnya Paulus nggak punya kata-kata lagi yang lain. Dia berkata begini. Pendeknya. Berarti habis sudah ya. Pendeknya. Orang-orang yang mempergunakan apa? Barang-barang duniawi. Seolah-olah apa? Sama sekali tidak mempergunakannya. Tegas enggak ini? Kita punya, kita bisa beli. Tapi bukan di situ harapan kita. Siapkan diri. Akan ada goncangan-goncangan besar di dunia ini. Tapi jangan takut. Tuhan akan menolong kita. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Semegah apa sebuah bangunan, sekuat apa sebuah mata uang di dunia ini, semua akan berlalu. Maka itu kalau saudara memegang yang tidak bisa goncang, berarti kita bertahan sampai selama-lamanya. Ayat yang terakhir, Ibrani 12. Kita lihat ayat ini. Jadi ketika banyak orang tanya kepada saya soal Da Vinci Code, Injil Yudas, jawaban saya cuma ini. Ibrani 12, 26 sampai 28. Waktu itu. Apanya? Suaranya. Berarti firman. Roh Kudus jamah kami untuk kami mengerti. Supaya kami gak cuma terima firman yang enak-enak saja. Tapi kami mau menerima suara Bapa kami yang menggoncangkan bumi dalam nama Yesus. Waktu itu suaranya. Saya ganti. Waktu itu firman-Nya, sama bukan? Menggoncangkan bumi.
Tetapi sekarang ia memberikan janji. Bukan janji berkat, kesembuhan, hidup enak. Lihat janjinya. Satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Melainkan langit juga. Ini akan terjadi kalau kerajaan Tuhan datang. Datanglah kerajaanmu. Itu dikenapi. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi. Menunjuk kepada perubahan. Pada apa saja yang dapat digoncangkan. Karena firman itu dijadikan. Karena kerajaan itu, saya langsung ganti kata iya untuk mempermudahkan. Karena kerajaan itu, kerajaan Bapa kita, amin. Karena firman itu, Yesus Kristus sendiri dijadikan supaya tinggal tetap. Apa yang tidak tergoncangkan. Nah ini agak sulit untuk mengerti ayat ini. Terjemahnya kurang tepat. Tapi begini, Roh Kudus menolong saya. Dengan memakai logika anak-anak ini artinya. Kalau suatu hari saudara dihadapkan pada suatu masalah. Masalahnya ringan. Ada 671 botol yang sama semua bentuk dan warnanya. Tetapi disuruh cari hanya ada satu yang gak bisa pecah. Gimana caranya supaya cepat? Ayo ini logika anak-anak ini gampang. Cepat jawab. Saya kasih permen kalau bisa. Ayo 671 botol bentuknya sama, warnanya sama. Tapi suruh cari satu yang gak bisa pecah. Diapakan paling cepat? Oh iya banting semua saja. Kan ketahuan nanti. Ternyata itu yang Papa jawab untuk 2006 ini. Apa saja di dunia ini bisa digoncang. Tapi satu yang tidak. Firman ini. Maka itu ketika goncangan terjadi. Biarkan. Kita nggak usah protes. Kayak mereka yang pernah dihina protes. Kita nggak mau kita protes. Ngapain buang-buang waktu. Karena kalau satu itu yang kuat. Nggak usah dibela. Nanti kan ketara. Tinggal satu kok. Tapi saudara. Jangan kita cuma iya amin saja. Waktu semua digoncang. Berarti yang satu tadi kok dibanding juga tidak. Supaya tahu. Nah ini masalahnya. Berarti gereja pun akan dibanting. Loh ya atau tidak? Maka itu di mana posisi kita? Pada waktu gereja dibanting dan sekarang sedang terjadi. Kita dihempaskan betul-betul oleh semua film dan penemuan-penemuan baru itu. Walaupun kita menerima kerajaan yang hebat itu. Tapi masalahnya kita pun harus ikut digoncang. Itu sebabnya firman ini datang. Yang sudah menikah ingat seks. Yang menangis, yang bergembira, yang bisa beli apa-apa ingat pendeknya. Kata itu jangan lupa. Gampang bukan untuk mengerti pendeknya. Kita hidup di dunia. Mempergunakan barang-barang dunia tapi seolah-olah tidak mempergunakannya. Supaya kalau itu goncang semuanya kita tetap kuat. Ini yang Tuhan rindu untuk kita menang, saudara. Supaya kekuatan Tuhan luar biasa. Dibuktikan kepada dunia ini. Mari kita menghampiri Tuhan.